Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rian Aryadi, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said dengan NIM 25312121841. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja di SD Jamaatul Ikhwan program utama di kelas 2 dengan materi adzan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Masya Allah, luar biasa. Apakah ada yang sakit hari ini? Ya? Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Hide. Selain Hide? Tidak ada. Cuma Mas Hide aja? Ya. Alhamdulillah. Mas Hide sakit ya? Sakit. Sakit apa? Ada yang tahu? Oh, sakit perut. Iya, kita doakan semoga Mas Hide lekas sembuh ya. Dan iya, amin Allahumma. Dan semoga Pak Rian juga mendoakan kalian, semoga kalian sehat walafiat. Amin Allahumma. Amin. Iya, selain Mas Hide, Mas Ranazam masuk, Mas Al masuk, Mas Farel masuk, Mbak Mazaya masuk, Mbak Titia masuk, Mas Arfan, iya, Habibi, terus Atar. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya, supaya apa? Pembelajaran itu diberkahi oleh Allah dan diberikan kelancaran oleh Allah ya. Untuk Mas Ranazam, silakan memimpin doa. Siapa? Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, baik, terima kasih Mas Ranazam. Semoga doa kita diijabahi oleh Allah dan semoga ilmu kita itu saat belajar ini bisa bermanfaat. Kira-kira ketika ilmu kita itu bermanfaat, yang mendapat pahala itu siapa? Kita mendapat pahala dan juga orang tua kalian juga mendapat pahala. Karena apa? Orang tua kalian sudah memberikan fasilitas kasih sayang, juga memberikan memberikan kasih sayang yang mengantarkan kamu bisa sekolah, bisa sampai ke SD DJI PU ini ya. Nah, kita doakan juga orang tua supaya sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, umur yang panjang. Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya ya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai lagu nasional. Apakah ada yang belum bisa?
Semuanya tentu sudah bisa. Oke, yuk mari kita berdiri bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Diri tegak. Diri tegak. Indonesia tanah airku, tanahku padamu. Di sanalah aku berdiri, jatuhkanmu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, dan satu rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah wajahnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, bersatu negeriku yang merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Lagu ini lagu kebangsaan Indonesia, ya. Ya, terima kasih kepada anak-anakku. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ya, alangkah lebih baiknya supaya kalian lebih semangat, lebih powerful, ya, Mbak. Perhatikan Pak Rian ya saat menyampaikan materi. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking itu apa? Membangkitkan motivasi kamu. Ya, supaya itu yang ngantuk itu tidak jadi ngantuk. Tuh Mas Arfan. Nah, ya. Ya, kepalanya diangkat, Mas. Nah, yuk kita ya. Topo anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes. Kafir, kafir, no. Oke, terima kasih. Satu lagi, kelas 2. Kelas 2. Dalam kelas. Kalau marah, kalau kelas 2. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk semuanya. Oke, nah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ya, yaitu supaya kalian itu bisa mengenal atau paham tentang bab adzan. Apa? Adzan ya, karena kemarin kita sudah membahas tentang adzan ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama supaya kita bisa paham tentang adzan ya. Terus yang kedua, kalian tahu arti dari lafal adzan dan juga arti dari adzan. Ya, adzan itu apa sih kira-kira? Betul. Nah, panggilan untuk sholat. Pinter sekali. Kemarin juga sudah dijawab sama Mas Ranazam. Sekarang kalian sudah menjawab semuanya. Tujuan pertama tadi apa? Kamu bisa belajar adzan. Yang kedua, kamu paham dan hafal makna adzan beserta artinya. Dan kamu juga tahu arti tentang adzan. Oke.
Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Nah, kali ini Parian akan menayangkan satu video yang bisa kalian simak dengan baik ya. Pertama, ya, perlu kalian ketahui, kalian hafal adzan. Dua, dan juga kalian harus hafal tulisannya beserta artinya. Ya, kita lihat ya, perhatikan dengan seksama. 1, 2, 3. Kalian perhatikan tulisannya ya, beserta artinya. Di situ ada. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini termasuk kalimat syahadat Rasul. Mari meraih kemenangan. Perhatikan. Oke, sudah selesai ya. Nah, oke, baik anak-anak. Nah, sekarang ya tadi sudah kalian simak dan juga kalian tonton ya adzan. Nah, sekarang kira-kira apa sih pentingnya dari adzan? Kira-kira adzan itu penting nggak? Kenapa kok penting? Untuk panggilan orang sholat. Terus yang kedua, kalau tidak ada adzan kira-kira kita tidak tahu bahwa waktu masuk sholat. Betul sekali. Ada lagi? Kalau tidak ada adzan kira-kira bagaimana? Gimana? Sholat bisa telat. Pinter. Ada lagi? Mbak Naila? Bagus sekali. Nah, sekarang kira-kira syarat-syarat untuk adzan itu apa saja? Syaratnya orang adzan itu apa? Harus wudhu,
Harus laki-laki. Hari. Harus balik. Harus beragama Islam. Bagus. Ada lagi? Apa? Dewasa. Dewasa juga namanya balik. Balik artinya dewasa. Ada lagi? Harus seorang laki-laki. Lah kalau seandainya seorang perempuan boleh nggak? Tidak boleh. Hukumnya apa? Haram. Ya. Nah ini kalau seorang perempuan adzan di masjid pakai mic, ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau seorang perempuan mempelajari adzan itu boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, boleh. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Oke, sekarang Parian lanjutkan ya di depan ya di monitor ini ada peta konsep, ada adzan, ada iqomah dan juga sholat fardu. Ketiga ini dalam satu ruang lingkup ya. Adzan, sholat, iqomah ya. Adzan, sholat, dan iqomah. Adzan, iqomah, dan sholat. Ya, maaf, Pak Rian tadi terbalik. Secara urutan itu adzan dulu, baru iqomah, habis itu melaksanakan sholat fardu. Berarti di sini iqomah yaitu menandakan bahwa akan segera dilaksanakan sholat pinter. Nah, sekarang kamu perhatikan nih, ya, perhatikan. Ini ada gambar seorang adzan. No. Nih, ketika adzan tangannya harus di telinga. Nah, ini ada anak-anak yang sedang bersibuk bermain nih. Nih, perhatikan ya. Sebentar. Ini perlu dibesarkan nih. Bunyi pertama, ya. Coba bareng-bareng 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lanjut 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Terus asyhadu alla. Lanjut. 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 Oke, tentu kalian sudah hafal. Nah, sekarang ketika kalian sudah hafal, silakan kalian tulis ya. Tulis, kalian menulis ini lafal adzan. Silakan ya, ditulis di bukunya masing-masing. Ya. Ya, ditulis. Ya, silakan. Ada yang tidak bawa buku? Oke, terima kasih anak-anak. Setelah kalian nulis, ini Bapak Guru ada, nah ada satu lembar di mana nanti
akan kalian buat dengan kelompok ya. Di sini ada lembar kerja kalian ya, tugas dibuat dengan kelompok. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di situ Parian sudah memberikan tata caranya, langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu gunting kertas menjadi beberapa lingkaran. Ini Pak Rian bagi terlebih dahulu ya. Seperti yang sudah Pak Rian contoh. Anak-anak, Pak Rian sudah membagikan. Silakan kamu gunting ya, gunting. Nah, caranya sudah di situ. Nah, gunting kertas menjadi beberapa lingkaran. Tempelkan satu lingkaran sebagai kepala ulat. Susun dan tempelkan lingkaran lainnya sebagai badan ulat. Tempelkan lafal adzan pada setiap lingkaran sesuai urutannya. Ya, hias ulat dengan mata, antena atau kaki. Periksa kembali urutan lafal adzan dan tunjukkan hasilnya. Nah, ada yang menggunting, nanti ada juga yang mengurutkan ya. Jadi semuanya harus paham. Ya, silakan. Ini digunting sebelah sini, Mas. Ini. Ya. Nah, ini nanti ya. Ini nanti diurutkan ya. Ini nanti diurutkan. Ini jadikan sebagai kepalanya. Oke? Bisa. Tas dulu. Sip. Bagaimana untuk kelompok sini? Baik. Oke. Oke ya. Oke, ini nanti digunting. Ya, kalau sudah digunting semuanya, ini ditempelkan terus ini, tapi urutan adanya harus benar. Ya, semuanya harus Benar. mengurutkan. Semuanya harus paham dengan urutan azan. Oke? Semangat. Tas dulu. Iya, sip. 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 Oke. Oke, di sini udah selesai. Oh, sudah. Oke, bagus, Mas. Di sini ada lafal adzan. Nah, nanti di sini ditaruh atasnya ya. Taruh atasnya. Ini juga adzan. Nah, di sini kalau sudah selesai ya, ini nanti diurutkan. Semuanya harus paham tentang urutan adzan ya. Ya, ini. Nah, pinter nih, bagus nih. Nah, ada yang ngelem, ada yang gunting. Oke. Berhubung kalian tugasnya sudah selesai, nah nanti kalian akan maju ya, maju salah satu perwakilan dari kelompok kalian ya, atau kalian bisa menanggapi dari tugas atau soal yang dikerjakan dari teman kalian. Nah, ini Pak Rian akan lewat game ini. Siapa yang kira-kira maju terlebih dahulu? Ayo, ayo, ayo. Kelompok berapa ini yang maju dulu? Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 maju terlebih dahulu. Nah, ini masih sini. Ini ya adalah hasil dari kelompok 4. Apakah hasil ini ada pertanyaan dari teman-teman? Kira-kira apakah urutannya adzan ini sudah benar? Mas, Mbak, apakah urutan adzan ini sudah benar? Sudah benar? Sudah. Oke. Mungkin ada yang bertanya sama
kelompok 4 ini? Enggak. Tidak ada. Oke, untuk kelompok selanjutnya yang akan maju yaitu kita bisa lihat di sini ya. Kira-kira siapa ya? 1, 2, 3. Nah, kita bisa lihat. Apakah kelompok 1, 2, sama 3? Pasti yang paling belakang. Ini bebeknya ngegas ya. Ini bebeknya ngegas ya. Yeay, kelompok 2. Oke, ini adalah kelompok dari kelompok 2, hasil dari kelompok 2. Di sini apakah ada pertanyaan dan apakah ada yang salah terkait penyusunan lafal adzan? Betul ya? Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Kelompok 2. Oke, ini adalah hasil dari kelompok 2. Silakan teman-teman yang mau menanggapi apakah ada. Kita lihat ya. Apakah penyusunannya ini sudah benar? Sudah? Kita lihat ya. Hayalah salaya falau. Oke, betul sekali. Berikan aplaus. Ya, dapat bebek. Dapat bebek ya. Ya. Oke, terima kasih kalian sudah mengerjakan dengan baik. Tentunya kalian harus bisa menyusun ya lafal adzan dengan sendiri ya. Nanti kalian bisa di rumah bisa mengerjakan ya, mulai dari Allahu Akbar ya sampai la ilaha illallah, kalimat tahlil, mulai dari Arabnya dan juga artinya. Oke, fahim tum? Yang semangat, fahim tum? Oke, good. Nah, sekarang kita ice breaking terlebih dahulu ya supaya bisa lebih baik lagi. Semangat. Semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke. Satu lagi, adab kepada guru. 1, 2, 3. Adab salam saat bertemu, sikap hormat dan sopan, taati, jaga nama baiknya, minta izin saat akan bertanya, bicara saat guru bicara, terima dengan seksama, saat dada tidak paling muka, saat di hadapannya muliakan guru, akan bertanya ilmu. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, nah motivasi kali ini ya, ketika kalian sudah mendengar adzan ya, sebagai anak soleh, sebagai anak solehah, kamu harus wajib langsung pergi ke masjid. Supaya apa? Supaya itu kalian mendapat pahala dari Allah. Pahalanya berapa kalau kita berjamaah ke masjid? Ada yang tahu? Pinter, 27 derajat ya. Kalau kita sholat sendiri berapa pahalanya? 21. Cuma 1. Perbandingkan antara sholat berjamaah dengan sholat sendiri. Jamaah pahalanya aja 27 ya, sedangkan sholat sendiri pilih mana kira-kira? Pilih mana? Pilih 27, pilih ke masjid. Kalau
kalian sholatnya berjamaah 5 kali 27 kira-kira berapa? Banyak ya toh? Iya, 5 kali 27 kalau sehari kamu sholat berjamaah terus, ya enggak? Ya, maka dari itu kita untuk sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah bagi laki-laki kan wajib, ya? Paham? Paham tuh? Oke. Nah, setelah itu ketika kalian mendapatkan pahala, orang tua juga akan mendapatkan pahala. Oke, pada kesempatan terakhir ya pembelajaran kali ini supaya kalian itu bisa mengenal dengan baik huruf dan artinya. Ya, orang yang mendengarkan adzan itu namanya mustami. Orang yang adzan namanya muadzin. Kalian juga harus melaksanakan adzan supaya ketika kamu besar kamu bisa menjadi seorang muadzin yang hebat. Mau jadi muadzin yang hebat? Mau? Oke, bagus. Ya. Terus juga diampuni dosanya, ditambahkan pahalanya, ya. Tentu tidak semua orang ya itu mau menjadi muadzin. Maka dari itu kamu harus menjadi penerus muadzin. Paling tidak kamu bisa adzan di masjid. Oke? Oke, pada kesempatan terakhir ya kali ini ya inti dari materi terakhir bab adzan yaitu supaya kalian bisa mengumandangkan adzan. Ya, tentu saja ketika adzan subuh ya kalian juga bisa membedakan. Oh, subuh kalau ada adzan subuh itu ada tambahannya as-sholatu khairum minan naum. Artinya apa? Sholat lebih baik daripada tidur pinter ya. Jangan sampai terbalik ya. Waktu duhur kamu tambahkan as-sholatu khairum minan naum. Jangan ya. Nanti dikira waktu subuh ya. Kalau waktu subuh ada tambahannya as-sholatu khairum minan naum. Yang kedua, kamu bisa menulis dan hafal artinya ya. Dan kamu juga bisa melafalkan. Paling tidak itu kamu bisa ada dengan suara yang bagus seperti di Timur Tengah. Setelah itu, nah kira-kira apa sih ya yang kalian pelajari tentang bab ini? Kira-kira apa sih yang kalian pelajari tadi tentang bab ini? Adzan, betul sekali. Apakah ada yang pernah adzan di masjid? Kamu setiap hari, bagus. Terus, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang dengan pembelajaran kali ini? Senang. Karena apa? Bisa bekerja kelompok dengan baik, bisa tukar pikiran ya, diskusi dengan temannya ya, bisa mengerjakan hasilnya gitu ya. Nah, baik, terima kasih teman-teman. Oke, mulai dari awal Parian sudah menyampaikan ya, sudah di ujung waktu ya. Akhirnya kita tutup dengan salam. Oke, baik, terima kasih anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Untuk pertemuan kali ini ya tentunya kalian sudah
hafal ya, sudah hafal adzan ya. Dan apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Tidak ada ya untuk bab adzan ini ya. Oke, baik, terima kasih. Saya anggap ya pertemuan ini sampai di sini. Tapi untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang iqomah. Ya, kira-kira iqomah itu apa sih? Apa sih perbedaannya dengan adzan dan iqomah? Gitu ya? Kalau adzan Iya, betul sekali. Ternyata kamu sudah pinter, hebat ya. Pinter. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Demikian dari Pak Rian, pertemuan saya tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.